Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Bintaro. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan dari kekal hingga kekal. Kasih dan berkat-Mu, cinta-Mu selalu kami alami dalam hidup kami. Hingga malam ini Tuhan, kami hendak beristirahat, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami dengar dan renungkan akan menjadi berkat rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saya akan bacakan satu ayat dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Firman Tuhan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema pada malam ini mempertahankan gengsi dan reputasi diri. Mempertahankan gengsi dan reputasi diri. Harta, jabatan, kehebatan, kepintaran, popularitas adalah hal-hal yang sangat berharga di mata dunia. Semua orang memimpikan dan berusaha meraihnya dengan segala cara. Sebab dengan memiliki semuanya, orang akan dipandang besar dan berarti. Contohnya adalah Naaman, seorang panglima Raja Aram yang memiliki reputasi sangat baik, bukan hanya di mata raja, tetapi juga di seluruh negeri yang olehnya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Sayang Naaman menderita kusta melalui kesaksian gadis kecil yang menjadi pelayan istrinya. Pergilah Naaman menemui abdi Tuhan yang bernama Elisa. Menjumpai atau menemui Elisa untuk mencari kesembuhan. Betapa terkejut dan kecewanya Naaman sesampainya di kediaman Elisa, sebab abdi Tuhan tersebut rupanya tidak melakukan seperti yang diharapkan. Menumpangkan tangan atau berdoa, ya itulah harapan Naaman, tapi tidak terjadi. Malahan saudara-saudara hanya mengutus orang suruhan untuk menemui dan menyampaikan pesan. Beda harapan Naaman dari kenyataan. Bahkan pesan itu dari Elisa kepadanya oleh orang utusan itu berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 10 bacaan dari 2 Raja-Raja pasal 5.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Sebagai orang berpangkat, terhormat, dan punya reputasi, Naaman merasa dilecehkan dan direndahkan. Apalagi disuruh mandi di sungai Yordan yang airnya keruh, dan bukannya pergi ke sungai Abana dan Parpar. Secara harfiah, saudara-saudara, sungai Abana berarti keahlian dan kepintaran manusia. Sedangkan Parpar berarti kecukupan buatan manusia. Sesungguhnya Elisa menyuruh Naaman mandi ke sungai Yordan adalah sebagai cara sederhana menguji ketaatan, menguji kerendahan hatinya. Selama kita mempertahankan gengsi, selama kita mempertahankan harga diri, selama kita mempertahankan reputasi, dan semua atribut-atribut yang melekat pada diri kita, saudara, kita sedang menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Memang tidak mudah merendahkan diri, terlebih bagi mereka yang berada di atas, yang cenderung ingin dihormati, cenderung ingin diprioritaskan, cenderung ingin dilayani. Selama kita mengandalkan kekuatan dan kepintaran manusia, kita meremehkan kuasa Tuhan. Ketika Naaman taat dan mau merendahkan hati, membenamkan diri 7 kali ke sungai Yordan, mujizat itu terjadi. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Wow, jadi muda lagi Naaman. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ketaatan dan kerendahan hati adalah langkah awal mengalami mujizat. Mujizat pasti nyata. Amin. Kita berdoa. Di malam ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, membawa semua keberadaan hidup kami ke dalam tangan. Engkaulah Allah yang menguasai kami, dan biarlah Engkau sendiri yang mengkawal kehidupan kami. Engkau sendiri yang menuntun kami, sehingga kami boleh menikmati dan menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih malam ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang memberikan kami semangat dan memberikan kami petunjuk hidup lewat kenyataan hidup yang dialami oleh Naaman dan seorang abdi Allah, Elisa. Ketaatan dan kerendahan hati kami dituntut oleh Tuhan, dan itu menjadi langkah awal untuk mengalami mujizat-Mu.
Tuhan, kami sungguh diperhadapkan dengan kesulitan. Dengan hadirnya virus corona di dunia, di Indonesia, kami mau berdoa Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk mengalami mujizat-Mu dengan penyebaran virus corona. Firman-Mu telah mengajar kami untuk hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati kepada Tuhan. Walau itu sulit, tapi tolong kami Tuhan, boleh memulainya, mewujudkannya. Tuhan, kami akan istirahat, sertai kami sepanjang malam ini. Dan seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Bintaroh, Tuhan berkati. Sehingga kami semua ada aman di dalam genggaman kuasa Tuhan. Tuhan, mereka yang bergumul sakit, kami doakan Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat yang Tuhan sediakan. Dan biarlah itu mereka alami dan lihat seperti Naaman merasakan mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang lagi berduka, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan mampukan mereka untuk melewati masa duka itu dan menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Mereka yang selalu khawatir tentang hidup, Tuhan pulihkan dan mampukan untuk mereka selalu hidup di dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Tuhan, kami akan beristirahat, lindungilah kami dan terimalah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.